Halo, selamat pagi. Oke, kita masuk ke materi kita berikutnya. Materi ini mungkin yang terakhir di semester ini. Jadi kita sudah sebelumnya membahas tentang descriptive analytics dari business intelligence. Lalu dilanjutkan dengan descriptive analytics, yaitu penerapan data mining dan machine learning untuk memprediksi di business intelligence. Dan sekarang kita masuk ke bagian ketiga dari business intelligence, yaitu prescriptive analytics, yaitu bagaimana kita bisa melakukan optimisasi dan simulasi. Oke, jadi seperti yang sudah saya bahas, jadi ada semester ini kita belajar 3 bagian dari business analytics. Bagian descriptive analytics untuk berusaha menjelaskan apa yang sedang atau yang telah terjadi. Enablers-nya antara lain adalah business reporting, dashboard, scorecard, dan data warehouse. Dan outcome yang ingin dicapai adalah kita bisa mengidentifikasi business problems dan opportunities-nya. Lalu di bagian kedua semester ini yang juga mayoritas mungkin kita bahas di semester ini adalah predictive analytics. Bagaimana kita menerapkan teknologi informatika untuk melakukan prediksi apa yang akan terjadi dan kenapa itu bisa terjadi. Dan ini tentu enablers-nya adalah data mining, text mining, web mining, dan forecasting. Tujuannya adalah kita memperoleh proyeksi akan future events dan future outcomes. Dan di bagian ketiga sekarang kita akan belajar tentang prescriptive analytics, tentang apa yang seharusnya kita lakukan dan mengapa kita harus melakukan itu. Jadi pada prinsipnya adalah menghasilkan kebijakan yang tentu untuk bisa menghasilkan keputusan bisnis dan aksi yang terbaik. Tentu enablers-nya adalah teknik-teknik optimisasi, simulasi, decision modeling, dan sistem expert. Jadi pada prinsipnya bagaimana kita melakukan modeling adalah kunci elemen unsur utama dalam prescriptive analytics. Kita biasanya di sini melakukan atau menerapkan model matematik sehingga kita bisa melakukan rekomendasi terhadap suatu keputusan untuk suatu masalah yang kita hadapi. Kita juga bisa menghasilkan probability based response maximization model, jadi berdasarkan model matematika atau probability teori kita bisa menghasilkan response maximization model untuk tentang misalnya budgeting, untuk mengatasi keterbatasan informasi yang mungkin kita miliki. Bagaimana melakukan identifikasi dari masalah dan analisis lingkungan? Kita biasanya bisa melakukan monitoring, scanning, dan interpretasi dari informasi yang kita kumpulkan. Beberapa tools business intelligence dan business analytics dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah dengan cara men-scanning hal tersebut. Kita juga bisa melakukan identifikasi variabel dan pada akhirnya kita melakukan forecasting atau prediksi. Ada beberapa kategori model yang bisa digunakan untuk hal ini. Yang pertama adalah kategori optimisasi dari masalah dengan beberapa alternatif yang lain. Tujuannya adalah mencari solusi terbaik dari beberapa alternatif, tapi memang yang dalam kondisi yang tidak terlalu banyak alternatifnya. Beberapa teknik yang bisa dipakai: decision table, decision tree, dan analytic hierarchical process. Lalu kita bisa melakukan optimasi lewat algoritma, dan ini tentu mirip dengan data mining. Jadi pada prinsipnya kita mencari solusi dari sejumlah besar alternatif yang mungkin dengan melakukan step by step improvement process. Teknik yang bisa dipakai adalah linear dan mathematical programming model lainnya, dan juga network model. Kita bisa melakukan optimisasi lewat analitik formula, jadi formula matematis yang sudah ditentukan. Tentu kita bisa mencari solusi yang terbaik berdasarkan formula ini. Beberapa
teknik yang bisa dipakai adalah inventory models. Simulasi juga salah satu teknik kategori model yang bisa dipakai untuk prescriptive analytics. Tujuannya adalah untuk mencari solusi yang cukup baik berdasarkan beberapa alternatif solusi yang sudah diuji dan dicoba. Tentu banyak tipe-tipe simulasi yang bisa dipakai. Heuristik ini berdasarkan pengalaman, jadi untuk mencapai solusi yang terbaik lewat rules, dan tentu alternatif teknik representatif tekniknya adalah heuristic programming dan expert system. Predictive model tentu berdasarkan model prediksi, baik misalnya lewat Markov model dan forecasting model, sehingga tujuannya adalah kita bisa menghasilkan prediksi masa depan berdasarkan suatu skenario tertentu yang diberikan. Ataupun banyak model lain yang misalnya di bidang finance, di bidang waiting lines dan lain-lain yang bisa dipakai spesifik terhadap masalah yang dihadapi. Struktur dari model matematik untuk decision support antara lain adalah komponen dari decision support dan struktur dari matematika model tersebut. Jadi pada prinsipnya kita punya variabel, decision variable, dan itu yang mungkin yang sudah kita ketahui, namun juga tentu ada variabel lain yang tidak bisa kita kontrol, uncontrolled variable. Lalu berdasarkan matematik model, mathematical relationship yang sudah kita bangun dan kita sepakati bersama, dan tentu juga ini akan dipengaruhi oleh intermediate variables, kita bisa menghasilkan result model yang kita inginkan. Ini beberapa contoh komponen dari sebuah model. Misalnya kalau di area investment, tentu decision variable-nya adalah investment alternatif dan amounts. Variable result-nya adalah total risk, total profit, rate of investment, earnings per share, dan liquidity level. Dan uncontrollable variable-nya adalah inflation rate, karena memang kita nggak bisa mengendalikan itu, prime rate, dan competition. Di bidang marketing, misalnya, decision variable-nya antara lain budget dari advertisement yang kita punya, dan di mana kita akan melakukan advertisement. Sementara riset variable-nya antara lain market share dan customer satisfaction. Tentu ada variable uncontrollable-nya, antara lain customers income dan competitors action. Di bidang manufacture, misalnya, decision variable-nya adalah apa yang mau kita produce, inventory levels, dan compensation programs. Dan result variabelnya tentu adalah total cost-nya, level quality-nya, dan employee satisfaction. Dan uncontrollable variabelnya adalah machine capacity, teknologi, dan material prices. Di bidang accounting, antara lain decision variabelnya adalah use of computers, audit schedule, sementara result variabelnya adalah data processing cost, error rate, sementara uncontrollable variables-nya adalah computer technology, tax rate, dan legal risk. Demikian seterusnya untuk transportasi dan service. Masing-masing tentu punya decision variable, result variable yang ingin dicapai, dan tentu uncontrollable variable yang tidak bisa kita atur. Misalnya ini ada contoh sederhana adalah financial model. Jadi P adalah sama dengan R dikurang C, di mana P itu adalah profit, R itu adalah revenue, dan C adalah cost. Model lain misalnya financial model untuk menghitung present value of cash flow model adalah P sama dengan F dibagi 1 tambah I pangkat N. Jadi financial model P sama dengan F dibagi 1 tambah I pangkat N, di mana P adalah present value-nya, F adalah future single payment-nya, I adalah interest rate, dan N adalah jumlah tahunnya. Misalnya contohnya P sama dengan adalah 100.000, di mana present value-nya ini, dan kita selama 5 tahun, maka kita bisa lihat value-nya sekarang sudah dideflasi sebanyak 62.000. Jadinya nilainya sekarang 62.000 sekian. Jadi ada uncertainty dan risk berkaitan dengan model. Yang pertama decision making under certainty, decision making under uncertainty, dan decision making under
under risk atau risk analysis. Tujuan dari decision making adalah pertama tentu semakin banyak dari risknya semakin besar, artinya semakin tingkat uncertainty-nya semakin tinggi, tentu itu adalah decreasing knowledge, sementara kalau semakin besar adalah makin menuju ke complete knowledge. Tapi tentu tidak ada yang ideal, kita tahu segala sesuatunya, jadi tentu ada hal-hal yang selalu pasti uncertainty. Untuk mathematical programming optimization, mathematical programming adalah keluarga dari tools yang didesain khusus untuk memecahkan masalah manajerial, di mana decision maker harus melakukan alokasi sumber daya yang memang sangat terbatas di antara beberapa aktivitas lain yang memang saling berkompetisi untuk menghasilkan output tujuan yang bisa terukur. Linear programming misalnya adalah salah satu contoh mathematical programming, yaitu salah satu tools yang paling banyak diketahui untuk keluarga dari mathematician tools yang disebut mathematical programming. Jadi misalnya ini mathematical model untuk product mix example, jadi kita punya decision variable, kita punya constraint, uncontrollable variable, kita punya relasi antara decision variable dan outputnya dan result variable-nya, sehingga kita bisa memperoleh set seperti berikut. Jadi tujuan dari prescriptive analytics, operation, research, dan management science itulah untuk mencapai multiple goals, untuk melakukan sensitivity analysis, untuk melakukan what if analysis, dan goal seeking. Oke, maaf ketekan. Lalu untuk decision analysis dengan decision table dan decision tree, konsep yang sama seperti decision tree yang sudah kalian ketahui mungkin di mata kuliah lain atau yang kemarin kita bahas. Decision table itu tujuannya untuk mengorganisasi informasi dan knowledge dalam bentuk yang sistematik, tabular, dan mampu melakukan itu untuk analisis. Decision tree menunjukkan relasi antara masalah secara grafik dan dapat melakukan menghandle complex situation dalam format yang lebih compact. Misalnya ini contoh decision table. Jadi misalnya kita punya alternatif solid growth, stagnation, dan inflation. Kita punya beberapa alternatif solusi atau masalah atau constraint. Dan ini bisa dilihat proses pengambilan keputusannya. Dan kita bisa menentukan misalnya beberapa stok barang, misalnya high liquidity ataupun low liquidity dan seterusnya. Jadi ini adalah proses melakukan simulasi. Pertama kita tentu perlu mendefinisikan apa permasalahan yang mau diselesaikan. Kita mengkonstruk model simulasinya, kita tes dan validasi model tersebut, desain dan konstruk eksperimen, evaluasi eksperimen, dan hasil dari eksperimennya. Dan tentu ini bisa diimplementasikan ke masalah yang real world untuk misalnya dilakukan improvement ke depannya. Dan tentu setiap hasil dari implementasi ini bisa digunakan sebagai feedback ke setiap tahapan yang kita lakukan di sini. Ini contoh discrete versus continuous probability distribution. Ya kadang kita harus menghandle model-model yang baik entah discrete ataupun continuous distribution. Beberapa tipe simulasi, yang pertama adalah Monte Carlo simulation, mungkin yang kalian sudah pernah mungkin waktu S1, pada prinsipnya adalah melakukan interaktif untuk berusaha mencari parameter terbaik dari sebuah fungsi.
dan discrete event simulation. Ini tentu khusus untuk event-event yang bersifat discrete, sementara yang Monte Carlo bersifat continuous. Beberapa visual interactive simulation, conventional simulation sequences, visual interactive simulation, visual interactive model, model interactive model, dan DSS. Beberapa software simulasi, Analytica, Excel, ada beberapa add-on yang bisa ditambah di Excel, misalnya Crystal Ball, RIS, Arena, Simio, Extensim, dan SIS. Oke, itu tadi mengenai prescriptive analytics yang berkaitan dengan model-based decision making, structure dari mathematical model for decision support, uncertainty, certainty, dan risk, mathematical programming optimization, dan terakhir tentang simulasi. Oke, mungkin itu aja kalau di bagian yang prescriptive analytics. Kita lanjutkan ke bagian terakhir, yang itu tren-tren di bisnis intelligence. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian terakhir, yaitu visual trends, privacy, dan managerial consideration dalam melakukan business analytics. Jadi kita akan membahas Internet of Things, cloud computing, dan business analytics, location-based analytics for organizations, issues of legality, privacy, and ethics, impact of analytics in organization, dan data scientist as a profession. Kita tahu bahwa semakin perkembangan business intelligence membutuhkan penerapan teknologi artificial intelligence, big data, dan cloud computing. Dan ini akan menjadi tren ke depannya untuk business analytics dan business intelligence. Dan saat ini business analytics sudah banyak diterapkan untuk business intelligence, terkait terutama untuk melakukan prediksi dan prescriptive analytics seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, yang pertama adalah penerapan IoT. Sekarang dengan meningkatnya teknologi sensor, teknologi IoT device, dan semakin berkembangnya teknologi internet, memungkinkan kita untuk menerapkan IoT untuk business intelligence. Jadi dengan menerapkan beberapa banyak device IoT, lalu digunakan sebagai aplikasi dan mengkoneksi aplikasi, entah ya, laptop, notebook, PDA, dan lain-lain, dan tentu dihubungkan juga dengan data warehouse atau data storage, di mana data tersebut kita bisa melakukan analytics untuk membangun model prediksinya misalnya, sehingga kita bisa melihat bahwa penerapan teknologi IoT akan semakin berperan dalam business intelligence. Dan tentu ini juga sudah banyak diterapkan sekarang dengan teknologi online shopping dan sebagainya. Salah satu sensor yang sering dipakai untuk IoT adalah RFID. Pada prinsipnya RFID itu adalah memberi menghasilkan output sensor yang dia tergantung dia mau dibaca untuk apa, di mana dia itu biasa terdiri dari manufaktur produk, dan serial number, dan dia akan menghasilkan binary output yang tergantung dia dipakai untuk apa. Perbedaan antara Fognotes dan Cloud Platform, Fognotes itu biasanya berupa node yang menerima data dari device IoT, misalnya RFID, sementara Cloud Platform itu menerima data dari Fognotes. Jadi semacam agregasi data dari Fognotes-nya. Kalau Fognotes itu biasanya melakukan real-time running dengan misalnya response time dalam millisecond, sementara Cloud Platform itu karena dia menerima data dari Fognotes itu lebih bersifat offline. Analisis biasanya dilakukan dalam hitungan hari atau jam atau minggu, dan biasanya melakukan analisa data di data yang sejumlah besar. Jadi strukturnya seperti ini. Jadi kita punya physical device atau sensor yang akan mengirim data ke fog device, dan fog device itu akan mengenerate data sejumlah besar, baru akan mengirim data ke data center atau ke cloud platform. Ini adalah ekosistem IoT di tahun 2016. Building blocks-nya dari 3D, interface, platform, dan di 3D itu adalah content design, printing,
interface itu augmented reality, virtual reality. Platformnya ada yang open source, analytics, security, developer, sensor network, connectivity, full stack, dan software. Sementara untuk aplikasinya, baik personal, home, vehicle, enterprise, dan industrial internet. Untuk personal, misalnya untuk fitness, yang biasa kita pakai itu kalau lagi olahraga, wearables device, misalnya alat cek jantung, untuk health, environmental, entertainment, family, sports, elderly, toys, dan lain-lain. Untuk home automation, home untuk hub, security di home, kitchen, sensing, consumer, robotics, pets, garden, trackers, dan untuk vehicles, untuk automobiles, untuk autonomous, untuk UAV, untuk space, bicycle, dan lain-lain. Untuk enterprise, healthcare, retail, payments, smart office, agriculture, infrastructure, dan industrial internet. Untuk machines, energy, supply chains, robotics, dan industrial wearables. Sementara untuk platform enablers-nya, baik partner, software, connectivity, dan hardware. Untuk partners tentu berkaitan dengan funding, alliance, incubators, consultant. Dan untuk software adalah mobile dan cloud. Untuk connectivity dengan Wi-Fi, M2M, telekom, protokol, charging, parts and kits. Untuk hardware, charging, parts and kits, sensor, dan prosesor. Internet of Things landscape di tahun 2018 sudah banyak company yang berperan atau terlibat dalam industri IoT. Managerial consideration untuk IoT antara lain. Jadi managerial consideration untuk Internet of Things antara lain organizational alignment, interoperability challenges, dan security. Saat ini karena umumnya dengan jumlah data yang besar, kadang untuk mendesain software server sendiri yang untuk kebutuhan industri, untuk kebutuhan organisasi pribadi mungkin bisa jadi terlalu mahal. Sehingga saat ini penerapan cloud computing itu semakin berperan dalam business analytics. Jadi menurut definisi NIST, cloud computing itu adalah model untuk enabling convenient on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources, misalnya network, server, storage, and services yang dapat digunakan secara rapid dan dapat dirilis dengan minimal management effort dan service provider interaction. Yaitu tadi karena semakin berperannya business analytics, predictive analytics, dan lain-lain membutuhkan komputasi yang besar, sementara mungkin tidak semua organisasi memiliki kemampuan untuk mengembangkan itu sendiri, sehingga cloud computing menjadi salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut. Berikut adalah konseptual arsitektur dari sebuah cloud oriental support system. Jadi dia terdiri dari information source-nya, baik dari ERP, legacy, post, dan OLTP, dan web, dan external data. Lalu ke data management, terdiri dari metadata dan enterprise data warehouse, dan tentu replikasi dari data untuk mencegah terjadinya error atau terjadinya kehilangan atau kerusakan dari server. Dan tentu data enterprise data warehouse-nya itu dari beberapa data mart, dan ini adalah yang termasuk data services kalau di cloud computing atau di cloud service. Lalu information management berkaitan dengan routing business reporting, OLAP, dashboard, intranet, dan lain-lain. Ini berkaitan dengan information service di cloud computing. Lalu operation management untuk melakukan optimisasi, data mining, text mining, simulasi, automated decision system, dan ini termasuk dalam analytics service di cloud platform. Dan tentu ini akan terkait dengan user device dari baik pengguna ataupun manajemennya. Jadi ada beberapa infrastruktur platform data software, data information, dan analytics sebagai service yang sekarang populer dalam cloud computing. Baik itu analytics as a service, AAS, data as a service, DAS, software as a service, SaaS,
Platform as a Service, dan Infrastructure as a Service IaaS. Beberapa teknologi stack untuk service untuk different type cloud computing. Untuk IaaS misalnya tentu dia berkaitan dengan networking, storage, servers, dan virtualization. Untuk platform as a service tentu sampai ke operating system, middleware, dan runtime. Sementara untuk software as a service sampai ke application-nya itu di manage oleh cloud vendor. Jadi tergantung tipe service-nya, tentu bagaimana peran klien itu akan semakin berbeda. Jadi kalau untuk IaaS tentu peran klien itu dari operating system, middleware, dan application. Sementara untuk PaaS itu hanya untuk data dan application, dan kalau untuk software as a service bahkan tidak ada lagi perlu layer yang di-manage oleh klien. Semuanya di-manage oleh cloud operator atau cloud vendornya. Essential technologies untuk technologies for cloud computing, yang pertama adalah virtualization. Jadi pada prinsipnya karena manusia itu adalah makhluk virtual, segala sesuatu teknologi virtualisasi itu sangat penting. Jadi virtualisasi itu adalah upaya kita meng-create atau menciptakan versi virtual dari representasi layer yang kita mau, misalnya untuk operating system atau untuk server. Jadi virtualization bisa dilakukan baik di network, baik di storage maupun di server. Cloud deployment models, private cloud itu penggunaannya untuk internal cloud atau corporate cloud, public cloud digunakan oleh public, dan beberapa company misalnya yang sudah menyediakan service untuk ini, misalnya Azure oleh Microsoft, Google Apps, dan Amazon AWS. Hybrid cloud itu workflows antara private dan public cloud itu diatur seberapa peran private-nya, seberapa banyak peran public cloud-nya. Beberapa perusahaan provider untuk cloud platform antara lain mungkin yang sudah kalian tahu, Amazon, AWS, IBM, Bluemix, Microsoft Azure, Google, dan OpenShift. Representative analytics untuk as a service offerings antara lain penyediaannya adalah Astra Analytics, IBM, Watson, Mytex, SAS, Tableau, Snowflake, dan Predix. Beberapa klasifikasi untuk location-based analytic application yang organization oriented, baik berupa geospatial static approach dan location based dynamic approach. Kalau geospatial itu berkaitan dengan memeriksa mining geographic site location, sementara location based dynamic itu berkaitan dengan live location feeds-nya dan real-time marketing promotion. Yang customer oriented tentu yang geospatial static approach adalah GPS navigation dan data analytics, location based dynamic approach, historic and current location demand analysis, predictive parking, health social networks, dan lain-lain. Oke, berikutnya kita membahas masalah legality dan privacy dan ethics dalam business analytics. Masalah legal terutama karena berkaitan tentang nilai misalnya sebuah opini expert, karena biasanya kan dalam kita mengembangkan atau melakukan prediktif atau prescriptive analytics, salah satu caranya adalah dengan mencari expert opinion. Nah, expert opinion ini sering dijadikan sebagai fondasi ketika kita membangun misalnya sistem expert di komputer. Tentu masalahnya yang misalnya ketika terjadi kerugian atau kesalahan dalam sistem atau expert yang memungkinkan suatu organisasi disu oleh misalnya customer, tentu berkaitan dengan value, karena dalam hal ini kan yang melakukan opini atau melakukan rekomendasi misalnya itu adalah komputer, sementara bisa jadi misalnya customer-nya berargumen bahwa ketika kita membangun sistem expert tersebut itu tentu berkaitan dengan expert opinion yang dari orang yang sebenarnya. Tentu permasalahannya adalah sebesar value, karena komputer kan bukan orang. Tentu berkaitan dengan value-nya
expert opinion yang dihasilkan oleh komputer itu bagaimana value-nya dalam pengadilan misalnya. Terus siapa yang bertanggung jawab ketika terjadinya kesalahan advice atau information yang disediakan oleh ya tadi berbagai teknologi data mining, machine learning tadi kan pada prinsipnya menghasilkan informasi atau advice yang baik untuk bisnis. Namun bagaimana kalau salah? Siapa yang akan disalahkan? Ini juga sering menjadi salah satu isu misalnya kayak di autonomous vehicle. Kalau misalnya kendaraannya mengalami kecelakaan, siapa yang bersalah di sana? Karena kan tidak ada lagi orang yang mengendarai, jadi orangnya tidak bisa disalahkan berkaitan dengan human error. Tapi tentu harus ada yang disalahkan kalau terjadi korban. Nah, bagaimana menyiasatinya? Apakah perusahaan yang disalahkan? Tentu perusahaan juga agak keberatan kalau dijadikan sumber kesalahan karena mereka kan tidak nyetir mobilnya, tapi kan memang sistemnya dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, itu yang sering menjadi kendala dalam masalah legality penerapan sistem expert berbasis komputer. Lalu, apa yang terjadi jika managers melakukan incorrect judgment dan hasilnya buruk untuk perusahaan? Apakah ini murni kesalahan manajernya atau ada kesalahan sistem juga yang bisa disalahkan? Lalu ketika ada knowledge yang dihasilkan oleh knowledge base sistemnya, tentu siapa yang punya knowledge ini? Apakah perusahaan atau customer yang merupakan pemberi datanya? Terus kan management force expert to contribute to their expertise. Nah, ini juga sering menjadi masalah karena sekarang karena kita bicara sistem komputer itu tentu bisa diubah dengan kemauan orang yang mengoperasikannya. Jadi bisa nggak melakukan semacam force expert, memaksa expert untuk berkontribusi terhadap expertise mereka. Ini tentu hal-hal yang berkaitan dengan legal issues dari sistem intelijen dalam bisnis. Yang kedua adalah masalah privacy. Karena privacy ini untuk tiap orang berbeda. Ada orang yang tidak masalah informasi private-nya diakses publik, tetapi ada orang yang bermasalah untuk hal tersebut. Apa itu privacy? Privacy itu adalah hak untuk setiap orang untuk being left alone, jadi tidak diganggu. Hak untuk bebas dari intrusi atau orang lain mengganggu personal space-nya. Tentu masalahnya adalah setiap orang punya privacy yang berbeda-beda. Dan hak untuk privacy ini mungkin tidak absolut sebenarnya. Karena privacy itu harus disimbangkan dengan kebutuhan dari society. Dan berkaitan dengan masalah privacy, public right to know itu di atas dari individual rights to privacy. Tapi tentu tidak semua orang sepakat ini. Dan ini yang sering dijadikan alasan misalnya sebuah orang public figure boleh diketahui hak-hak privasinya karena dianggap sebagai public figure, publik lebih punya hak untuk tahu dibanding individual privasinya misalnya. Tapi tentu ini tidak bisa dipaksakan ke semua orang juga karena tentu ini yang menjadi sulit masalah privacy karena privacy itu sebenarnya hak, tapi juga ada hak society di sana. Dan banyak hal menyebabkan bahwa keterbukaan informasi dalam sistem pintar ini sangat mengganggu privasi karena ada data-data yang bersifat personal di sana. Lalu ethics berkaitan dengan decision making dan support, terutama berkaitan dengan misalnya melakukan surveillance, desain DSS, software piracy, invasion of individual privacy, use of proprietary database, use of intellectual property, exposure to employees unsafe environments, computer accessibility, accuracy, protection of right of user, accessibility to information, use of corporate computers for non-work related purpose, dan how much decision making to delegate to computers. Ini berkaitan dengan etik dalam penggunaan decision making.
Impact dari analytics dalam sebuah organisasi tentu impact-nya baik berkaitan dengan organization design dan manajemen, industrial impact, impact dalam analytics on future jobs misalnya, dan ini bisa menghasilkan new organizational unique, people analytics, dan activities performance and satisfaction. Oke, terakhir adalah data scientist, karena umumnya kalian setelah lulus itu akan menjadi seorang data scientist yang diinginkannya ya. Jadi data scientist itu adalah berkaitan tentang job atau role yang berkaitan dengan big data. Data scientist menggunakan kombinasi dari skill berkaitan dengan bisnis dan technical skill untuk menginvestigasi big data, mencari cara terbaik untuk melakukan business analytic practice, dan improve decision for new business opportunities. Beberapa skill yang mungkin dibutuhkan seorang data scientist tentu berkaitan dengan data mining dan big data. Tentu juga harus paham domain expertise problem definition-nya, data access, programming, internet social networking technologies, curiosity, dan creativity dan communication dan interpersonal skill. Oke, itu aja untuk bagian kedua ini. Kita sudah membahas Internet of Things, cloud computing, as business analytics, location-based analytics for organization, issues on legality, privacy, and ethics, impacts of analytics in organization, dan data scientist as a profession. Oke, terima kasih. Mungkin itu. Dan minggu depan kita mulai dengan presentasi project yang akan saya tentukan secara random, belum mana yang akan memulai presentasinya. Terima kasih.